Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel JC Channel. Kali ini saya akan ngasih video tutorial tentang gimana caranya bikin akte kelahiran secara online di Kota Bandung. Nah, sekarang kita tinggal masuk ke Google, kita klik Disdukcapil. Nah, kemudian kita masuk ke websitenya Disdukcapil Kota Bandung. Nah, kalau misalkan teman-teman udah pernah daftar di Disdukcapil, tinggal masuk aja teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan teman-temannya belum, nanti teman-teman tinggal klik daftar dulu, kemudian teman-teman harus daftar. Nah, buat info aja ya teman-teman, jadi kalau misalkan untuk membuat akte kelahiran itu anak kita atau anak yang baru lahir itu harus sudah tercatat di kakak. Jadi sebelum buat akte teman-teman harus buat kakaknya dulu. Nah, gimana sih cara buat kakak? Teman-teman bisa langsung aja cek video sebelumnya tentang gimana caranya buat kartu keluarga yang baru gitu. Jadi nanti teman-teman tambah data dulu, kemudian setelah tambah data ada NIK dari anaknya, baru teman-teman bisa bikin akte kelahiran gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan udah pernah daftar, berarti kita tinggal masuk aja, kemudian NIK kepala keluarganya kita masukin, kemudian kita login. Nah, setelah masuk berarti teman-teman tinggal masuk ke salaman. Di sini ada salaman pemuda sama e-punten. Nah, teman-teman masuknya ke salaman. Nah, kemudian di sini ada akte kelahiran. Ya, ada akte kelahiran, kemudian kita ajukan. Nah, ini teman-teman harus diisi, misalkan data pelapor, NIK-nya siapa, anaknya berarti ya. Misalkan ini anaknya, kan harus ada NIK. NIK itu dapat dari mana? Teman-teman bisa buka kakak. Berarti teman-teman harus membuat kakak baru dulu, membuat kakak baru, kemudian nama anaknya kita input. Nama anaknya kita input. Nah, kemudian nanti setelah selesai itu ada NIK dari anaknya. Nah, jadi teman-teman klik NIK, nama lengkap, kemudian ini nomor dokumen perjalanan nggak usah, nomor kartu keluarga, kewarganegaraan. Nah, kemudian harus ada saksi. Ya, sorry, itu NIK-nya adalah NIK dari pelapor ya. Pelapor itu bisa ayahnya, bisa ibunya sih, bebas. Pelapor di sini nih, pelapor di sini bisa ayah, bisa ibu, bisa ayahnya misalkan atau ibunya. Itu nanti kalau NIK-nya kita klik itu bisa keluar semua, ada nama lengkap, nomor kartu keluarga, semua udah tinggal nulis NIK aja. Nah, kemudian ada data saksi, jadi harus ada saksi. Misalkan saksinya itu misalkan saudara kita atau orang tua kita, boleh siapa aja, nanti ditulis di sini NIK-nya. Nah, tapi saksinya ada dua, ada saksi 1, ada saksi 2 gitu. Kemudian data orang tuanya, NIK ayah, NIK ibu, nama lengkap, dan lain-lain itu biasanya terisi manual sih. Nah, kemudian data anak, nah nanti ada NIK bayi. Ya, NIK bayi di sini kita input NIK-nya dari bayi yang mau kita tulis atau mau kita cetak akte kelahirannya gitu. Nah, ininya ditulis misalkan tempat lahirnya di mana ya, di bidan, lain-lain itu diisi aja sih gitu, pukul, jenis kelamin, kelahiran keberapa, dan lain-lain gitu. Nah, kemudian ini dokumen persyaratan yang wajib kita punya. Pertama adalah surat keterangan lahir dari bidan atau rumah sakit, biasanya ada. Kartu keluarga. Nah, kartu keluarga itu misalkan kalau kita baru buat kemarin, berarti itu harus di print dulu. Nih, pengalaman saya kemarin saya lupa tanda tangan sama kepala keluarganya, jadi kartu keluarganya harus dicetak dulu kemudian ditanda tangan. Nggak apa-apa kok kalau misalkan nggak harus berwarna, print hitam putih juga nggak apa-apa, yang penting udah ditanda tangan. Nah, kalau misalkan kemarin saya memang belum ditanda tangan, jadi gagal dulu gitu. Kemudian ada KTP elektronik dari ibu, KTP elektronik dari ayah. Kemudian saksi yang tadi udah ngisi di yang atas tuh data saksi. Nah, KTP elektroniknya sama dua-duanya itu harus ditempel di sini. Nah, akte nikah halaman 1, akte nikah halaman 2,
akte nikah halaman 3. Nah, kemudian ini dokumen-dokumen tambahan. Kalau misalkan teman-teman di sini udah pada ngisi semua, kayaknya dokumen tambahan mah nggak usah diisi gitu. Terus kemudian kalau misalkan ada kartu keluarga yang memang atas, jadi apa ya, anak dari seorang ibu. Nah, itu nggak apa-apa sih kalau misalkan anak dari seorang ibu, biasanya ayahnya bebas. Ada yang kayak gitu. Jadi anaknya itu hanya anak dari seorang ibu, bukan dari ayahnya. Nah, itu nanti ada kok di sini. Nanti kalau misalkan teman-teman klik, jika anak dari seorang ibu gitu, nama ayahnya atau identitas ayahnya bisa diisi sembarang aja gitu ya. Nanti kalau misalkan udah diajukan, berarti teman-teman tinggal lihat di sini. Nah, klik ini, kemudian ada profile. Nah, kita lihat di bawah. Nah, ini nama pemohonnya, ya kan, nama yang mengajukan akte kelahirannya sudah selesai. Begitu teman-teman. Nah, nanti jadi upload, kemudian nunggu, cepet banget kok. Nunggu akte kelahiran tuh cuman 2 hari kerja ya. Jadi kalau misalkan Sabtu sama Minggu itu biasanya nggak dihitung, 2 hari kerja. Nah, nanti kalau misalkan di sini ada warna merah gagal, itu biasanya di pinggirnya ada keterangan kenapa gagalnya. Kayak saya waktu itu kan gagal di sini. Nah, berarti di pinggirnya ada keterangan gagalnya kenapa, memang belum ditandatangan. Nah, oke, gitu aja video dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman sudah tidak usah minta bantuan ke orang lain untuk pengurusan akte kelahiran, karena sekarang sudah bisa online. Oke, gitu aja teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.